Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Jadi yang sudah dikatakan, kalau ada perselisihan, kalau ada iri hati, itu tanda bahwa kamu manusia dunia dan masih hidup dengan cara-cara manusiawi, bukan dengan cara-cara rohani. Karena jika seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi kalau kelompoknya Paulus itu bertengkar dengan kelompoknya Apolos, Paulus itu mengatakan, itu loh tanda bahwa kalian itu belum dewasa. Itu loh tanda bahwa kalian itu manusia-manusia duniawi, bukan manusia rohani. Ya, karena tanda bahwa orang itu masih hidup secara duniawi, masih mengandalkan kemanusiaannya, itu adanya iri hati, perselisihan. Sehingga coba kita lihat dalam hidup kita, dalam batin kita sendirilah. Selama di dalam diri kita ini masih hidup dengan sangat kuat iri hati, orang hanya akan membangun konflik, perpecahan dengan yang lain. Begitu juga dalam kelompok-kelompok kita, dalam komunitas Kristiani kita. Yang satu membanggakan diri dengan yang lain, pasti ada perpecahan. Ya, nanti kalian akan menjadi tenaga pastoral di paroki juga, jadi katekis. Kalau katekis itu begitu bersatu dan ingin mengibarkan bendera katekis, lalu akan berlawanan dengan yang lain. Ya, kelompok prodiakon akan mengibarkan benderanya sendiri, katekis mengibarkan benderanya sendiri, PSE mengibarkan benderanya sendiri, lektor mengibarkan benderanya sendiri. Masing-masing berbangga dengan kelompoknya. Ya, paroki itu tidak akan lama lah bertahan. Hanya akan ada konflik, perpecahan, sehingga orang hidup secara manusiawi, ngurusi urusannya dewi. Yang dipikirkan itu hanya urusan kita sendiri. Sementara di dalam hidup jemaat, di dalam hidup iman kita, yang harus menjadi fokus kita adalah Yesus. Yang harus kita kibarkan itu bukan bendera kita masing-masing. Yang harus kita kibarkan adalah panji-panji Kristus. Juga di tengah-tengah situasi jemaat, situasi masyarakat kita sekarang ini, yang menuntut gereja itu masuk dalam keterlibatan yang nyata. Kita sekarang hidup dalam situasi pandemi seperti ini, sampai-sampai kita harus kuliah online seperti ini. Tetapi pasti situasi ini tidak boleh menutup kita dari sesama yang menderita. Tidak boleh mengisolasi kita di rumah kita, di tempat kos kita, di pasturan yang nyaman itu. Tetapi situasi ini harus menggerakkan orang untuk keluar, ya, untuk berbuat sesuatu yang nyata bagi sesama. Bapak Suci sudah mengingatkan kita, karena janganlah gereja kita ini menjadi gereja yang takut, yang suam-suam kuku, yang kehadirannya tidak dirasakan. Tetapi harus menjadi gereja yang ambil bagian dalam derita sesama, dengan solidaritasnya, dengan tanggung jawab atas derita sesama. Tidak diam saja. Dan ini butuh gerakan bersama. Tidak mungkin toh ditangani oleh satu kelompok, tidak mungkin ditangani oleh romonya sendiri, tapi butuh sinergi, kerjasama. Kalau sebuah paroki itu sudah terbiasa terpecah-pecah, maka situasi tanggap darurat seperti ini pun tidak akan menggerakkan paroki itu untuk bekerja bersama. Tetapi sebuah paroki yang sudah terbiasa meninggalkan bendera kelompok-kelompok, ya, lalu pasti akan dengan lebih cepat itu bereaksi, lebih cepat menanggapi situasi yang darurat seperti ini dalam satu kerjasama. Nah, itu ilustrasi dari apa yang dikatakan oleh Paulus. Kalau masih ada iri hati, masih ada perpecahan di antara kalian, itu tanda bahwa kalian manusia-manusia dunia. Kalau kelompok-kelompok kalian masih berjuang saling berlomba untuk mengibarkan bendera masing-masing, itu tanda kalian itu bukan manusia rohani. Tetapi kalau kelompok-kelompok perguruan, ya,
jemaat yang masing-masing berbeda itu akhirnya bisa bersatu, bergandeng tangan, bekerja bersama. Itulah jemaat yang disebut sebagai jemaat rohani.